Saat ini kita ada di khotbah minggu bersama Boksu Willy. Dan tema khotbah minggu ini adalah berkat Tuhan tak terduga. 1 Korintus 2 ayat ke-9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Boleh katakan amin? Tidak seorang pun yang tahu dengan pasti alur perjalanan hidup seseorang, termasuk perjalanan hidupnya sendiri. Ada yang memimpikan dan menantikan sesuatu, namun apa yang diimpikan tidak kunjung datang, sehingga timbul rasa kecewa dan putus asa. Sebaliknya, ada pula yang tidak pernah berharap, namun tiba-tiba menerima berkat besar secara tak terduga. Itulah kuasa Tuhan yang tidak bisa digantikan oleh apapun juga. Katakan amin. Tuhan selalu memberikan berkat yang tidak terduga kepada setiap orang yang mengasihi Dia. Namun lebih dari itu, Tuhan juga menghendaki agar kita tidak hanya menghitung berkat yang kita terima, tetapi kita bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain yang membutuhkan. Amin. Jadi apapun kondisi kita hari ini, percayakanlah hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dia yang mengatur dan menata masa depan kita. Meskipun belum terlihat dengan mata jasmani, tapi yakinlah selalu ada harapan yang indah di dalam Tuhan Yesus. Kita mungkin hanya bisa menduga-duga saja, tetapi akan ada banyak hal yang tidak terduga yang sudah Tuhan siapkan bagi kita semua, anak-anaknya. Katakan amin. Sekarang kita lihat, apa itu berkat? Berkat adalah pemberian secara cuma-cuma atau karunia yang berasal dari Tuhan untuk membawa kebaikan dalam hidup manusia. Orang sering menerjemahkan berkat ini secara beragam, misalnya keluarga, harta, jabatan, atau status sosial. Karenanya kita lebih sering terjebak dalam kesibukan untuk memenuhi kebutuhan kita akan hal-hal tersebut. Bekerja bersusah payah, berusaha semaksimal mungkin, dan bahkan belajar sampai lupa waktu. Dalam setiap pencaharian manusia, akan hidup ini hampir dapat dipastikan bahwa satu-satunya keinginan yang ingin dicapai adalah memperoleh berkat. Bilangan 6 ayat ke-24. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Jelas bahwa Allah berkehendak memberkati umatnya. Terlihat di sini bahwa berkat mengalir dari kasih karunia-Nya karena keinginan hatinya Tuhan. Jikalau kita melihat upaya manusia memperoleh berkat melalui semua daya upaya dan kemampuannya, kita bisa lihat bahwa lebih banyak berpusat pada keinginan memperoleh berkat berupa pemenuhan akan kebutuhan materi. Maka berkat yang diberikan Allah kepada manusia sungguh berbeda dari cara berpikir kita manusia. Lihat, ada 3 jenis berkat yang Allah berikan. Pertama, berkat perlindungan. Di tengah dunia yang semakin jahat, kita membutuhkan berkat perlindungan. Allah adalah tempat perlindungan yang paling aman. Amin. Kedua, berkat anugerah. Hanya lewat berkat anugerah Allah kita bisa menikmati hidup dan bisa diselamatkan. Semua hal yang tersedia dalam berkat anugerah ini tidak akan mungkin bisa kita dapatkan kecuali Allah berkenan menganugerahkannya kepada kita. Ketiga, berkat damai sejahtera. Berkat damai sejahtera menjadi jaminan untuk bisa menikmati hidup ini apapun keadaannya. Karena kedamaian bukan ditentukan oleh pencapaian hidup dan segala sesuatu yang dimilikinya di dalam dunia ini, tetapi karena Tuhan menganugerahkannya. Amin. Saudara, mungkin sudah saatnya kita merubah cara berpikir kita tentang keberhasilan hidup yang sesungguhnya. Hidup bukan hanya sekedar pemenuhan akan harta dan tahta, akan tetapi lebih daripada itu. Hidup yang berarti adalah diberkati Tuhan dengan perlindungan, anugerah, dan damai sejahtera. So, dapatkanlah ketiga hal ini dan rasakan berkatnya yang mengalir atas kehidupan kita. Mazmur 67 ayat kedua. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Salah. Bagi orang percaya, berkat Tuhan walaupun tak terduga, namun adalah sebuah hal yang pasti. Bukan sekedar janji yang menina-bobokkan. Walaupun datangnya pada saat yang tak terduga. Saat pemazmur berbicara mengenai berkat, bukan berarti dia tidak tahu bahwa perjalanan hidup orang percaya tak selalu mulus. Terkadang harus melewati masalah kesulitan dan pergumulan. Namun ketika berbicara tentang berkat, pemazmur hendak menegaskan bahwa di tengah situasi yang sulit atau masalah yang berat sekalipun, kasih setia Tuhan tidak akan pernah berubah dan berkat-Nya juga akan selalu ada bagi orang yang mengasihi Dia. Boleh katakan amin? Saudara, masih ingatkah saudara bahwa umat Israel pernah mengalami sebuah perjalanan yang luar biasa ketika mereka keluar dari Mesir? Keluaran 14 ayat 9 tertulis, adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya, mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pihahirot
di depan Baal Zephon. Secara kasat mata, mustahil bagi bangsa Israel untuk bisa lolos dari kejaran pasukan Firaun. Sebab di hadapan mereka terbentang luas lautan Teberau. Dalam situasi seperti ini, tidak ada jalan. Tetapi Tuhan sanggup membuka jalan bagi mereka. Keluaran 14 ayat 21-22. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras. Membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Sedangkan di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Begitu orang-orang Mesir dan pasukannya mengejar sampai ke tengah-tengah laut. Maka berbaliklah segala air itu. Lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Keluaran 14 ayat 28. Saudara, sungguh berkat Tuhan tak terduga. Namun adalah sebuah hal yang pasti bagi orang percaya. Yang mau melakukan segala hal bagi Tuhan dan merespons panggilannya. Jika Tuhan menolong umat Israel keluar dari Mesir dengan berkat-berkat Tuhan yang tak terduga. Tuhan memanggil saudara dan saya saat ini untuk mengalami mujizatnya, mengalami berkatnya. Dan tugas kita adalah memberitakan keselamatan dan menjadi kesaksian di tengah dunia ini. Yang mau bersama dengan saya, kita bersama-sama katakan amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami belajar tentang berkat Tuhan tak terduga. Kami tahu bahwa Tuhan sayang dengan setiap umatnya. Tuhan rindu memberkati setiap umatnya. Namun kami juga tahu bahwa berkat Tuhan datang tak terduga. Entah kapan waktunya, tapi kami percaya pasti berkat Tuhan itu akan datang. Karena berkat Tuhan adalah pasti bagi setiap orang yang hidup benar, hidup sungguh-sungguh di dalam firman Tuhan. Bapa, urapi setiap kami yang mengikuti khotbah minggu ini. Biarlah mereka sungguh-sungguh mengenal Tuhan dengan benar. Mereka hidup dan berharap hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari saudara, Bapak Ibu semua bersama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.